Herlin Novianti the house now. Dan kita udah hadir di Hari Conversation yang hari ini di Vinolate Cafe. Gue mau kakak mungkin kenalin dulu diri kakak deh ke teman-teman pendengar Bunda dan Mas sekalian. Hai, nama gue Herlin Novianti. Gue aktif di jurusan hukum dan hukum di Universitas Jambi. Berarti masih menjadi seorang mahasiswa ya? Iya. Udah semester berapa ya kalau boleh tahu? Udah semester 7. Oke, semester 7. Anak hukum. Kalau kata teman-teman yang 2 hari belakangan ini ribut nih, harusnya tahu dong soal yang lagi ribut nih, yang lagi happening nih. Nah, gimana sih kak menurut pandangan lu kak? Kita mau ngobrol dikit nih soal itu nih sebelum kita ngobrol lebih jauh soal kontribusi pemuda dalam masyarakat. Nah, menurut pandangan lu nih, yang terjadi beberapa hari ini, beberapa belakangan ini dari pandangan seorang anak hukum nih, gimana tuh? Ya menurut gue buat teman-teman jangan percaya sama hoax karena mungkin ini cuman akal-akalan media aja buat kayak isu hukumnya itu kayak misalnya substansinya itu sebenarnya pasal-pasal tersebut tuh udah ada gitu loh, tapi orang-orang bilang pasal-pasal itu dihilangkan gitu kan. Nah kita jangan percaya sama akal-akalan pemerintah itu mungkin bisa aja cuman kayak buat-buatan gitu loh. Oh, berarti kayak tarik-tarikan ini ya? Iya, jadi kayak informasi ya? Iya, sebenarnya yang paling parah itu salah itu di formilnya itu prosedur dari pembuatan omnibus law itu gitu. Oh, di prosedurnya aja udah sebenarnya kita bisa mengkritisi. Iya, jadi yang lebih kita tuntut itu sebenarnya masyarakat harus menuntut hal-hal tersebut, bukan malah kayak mempertanyakan substansi itu karena nanti bakal dibalikin lagi gitu sama DPR-nya mungkin gitu kan. Benar sih. Itu bridgingan singkat aja sih sebenarnya, tapi fokus dari kita sebenarnya adalah kontribusi pemuda dalam masyarakat nih. Kakak bilang tadi kakak lagi aktif di hukum segala macam. Nah, sebagai seorang pemuda juga, berarti kamu siapa pemudi nggak ya? Pemudi dong. Pemudi. Kenapa? Kalau bu, Ya udah pemuda. Iya. Nah, menurut pandangan kakak nih, menurut pandangan kakak itu pemuda yang ideal itu sebenarnya pemuda yang seperti apa sih? Menurut gue sih pemuda yang ideal itu yang bisa memberikan kontribusi buat lingkungannya sih. Yang bisa memberikan kontribusi kali ya. Mungkin kayaknya ada dua aja kali ya, biar lebih seksi ya, biar lebih ngobrol. Pemuda yang berkontribusi. Pas banget nih dengan tema kerja kita tadi kan. Nah, emangnya kontribusi itu kontribusinya seperti apa sih yang bisa dilakukan pemuda kak sebenarnya menurut pandangan lu? Kontribusi itu yang maksudnya dia bisa melakukan perubahan terhadap lingkungannya dan berdampak gitu. Perubahan yang berdampak. Perubahan yang berdampak itu adalah sebuah kontribusi nih bang. Entah, lu udah berdampak apa nih? Tapi mau nanya juga sih kak, kan katanya tentang kontribusi, tapi kadang anak-anak zaman sekarang biasanya kadang mikir kontribusi gue kayaknya nggak seberapa gitu, nggak bakal ngaruh apa-apa gitu. Nah kalau menurut kakak sendiri pemikiran kayak itu bener apa enggak ya? Udah nyerah sendiri nih, udah nyerah duluan nih. Salah banget sih yang kayak gitu. Jadi sekecil apapun kontribusi kita buat masyarakat itu pasti berdampak gitu loh. Mulai dari hal kecil, nanti kan kalau misalkan kita terus konsisten kita lakukan, pasti bakalan berdampak besar buat lingkungan kita. Berarti penting ya, menurut kakak penting nih untuk kita sebagai pemuda istilahnya take a part in society lah gitu. Penting banget. Walaupun dampaknya itu kecil lah. Iya. Kenapa? Kayak yang sering aku lakuin. Jadi aku tuh melakukan hal-hal yang menurut aku tuh ya kayak kecil gitu lah buat aku gitu kan. Aku cuma kayak bantu dampingin korban gitu-gitu doang. Nah tapi kalau konsisten kita jalanin, kita bantu beberapa korban pelecehan kekerasan seksual. Kalau aku bergeraknya di isu perempuan dan lingkungan gitu kan, nah itu berdampak besar. Ternyata dalam penanganan kasus tersebut peran kita itu sangat penting gitu loh. Kayak kita Mengambil bagian dia. bukan kita tuh nanganin kasus terus kita kayak bantu
kasus itu sampai selesai gitu loh. Advokasi. Iya, advokasi terhadap korban tersebut, dan kita bantu dampingin kayak memberikan bantuan psikolog gitu segala macam. Nah, itu berdampak untuk orang lain, mulai dari satu orang gitu loh. Dan kalau misalkan kasus ini terus banyak gitu kan, korban kekerasan dan pelecehan seksual, dan itu udah berdampak banget buat diri mereka, apalagi buat lingkungannya gitu kan. Berarti kakak aktif di ini ya, di pendampingan korban Iya. komunitas. Ini menarik sih kalau ngomongin PKS sih sebenarnya. Bisa ceritain nggak Kak, apa yang kakak temui di lapangan nih selama kakak berkontribusi di isu ini? Iya. Yang menurut kakak bisa diceritain lah, ini menarik loh ternyata, dan kenapa makanya gua mengikuti ini gitu, Iya. dan kenapa gua berkontribusi di sini karena ini gitu. Coba. Awalnya sih waktu itu kan aku karena kuliah di jurusan hukum, dan aku pengen aja gitu loh, kayak kalau nanti aku bakalan jadi sarjana hukum atau menjadi pengacara, aku pengen untuk bantu korban-korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, karena kayak susah banget loh buat mencari sarjana hukum yang bisa memiliki sensitivitas gender gitu loh. Karena kan kebanyakan mungkin kayak pengacara gitu kan cuman uangnya aja gitu kan, nggak mau bantu untuk relawan gitu loh. Relawan advokasi itu sangat jarang gitu loh. Jadi aku pengen terjun langsung, aku lihat kayak gimana sih permasalahannya gitu loh. Dan ternyata emang banyak korban kekerasan dan pelecehan seksual ini banyak orang yang nggak mampu gitu loh, dan nggak tahu gitu loh jalur hukumnya itu kayak gimana prosesnya. Kita bantu dampingi proses tersebut gitu kan. Terus apa yang mereka butuhin, kayak misalkan ada yang trauma gitu kan, psikis gitu. Nah, kita bantu kasih profesional seperti psikolog gitu. Terus kayak misalkan kita bantulah proses dari jalur hukum yang ditempuhnya itu sampai selesai gitu. Waktu itu kita ada juga nanganin kasus tentang pencabulan. Jadi ada 6 orang remaja gitu kan, anak di bawah umur lah bisa dibilang, dan itu dilakukan oleh gurunya sendiri, guru ngaji gitu. Jambi itu Pak? Iya, di Jambi, dan divonis bebas. Nah, itu Yang kan gurunya divonis iya, bebas? divonis bebas, padahal 6 loh korbannya gitu loh kan. Terus kayak sedihnya itu kalau kita sebagai yang terjun langsung di sana, kita ngerasain kayak gimana ibu-ibu korban itu kayak ninggalin pekerjaannya cuma ngurusin proses hukum yang sangat ribet ini kan, walaupun bisa dibilang sederhana tapi kayaknya ribet banget, harus nunggu itu segala macam, dan ternyata divonis bebas. Apa perasaan orang tua mereka gitu loh, capek-capek ngurus, taunya divonis bebas, dan pelakunya masih berkeliaran di lingkungan mereka gitu. Iya, sampai sekarang. Dan itu aku ngerasain, apalagi aku sebagai perempuan, jadi kayak ngerasain banget kan gimana perasaan orang tua dan anak dia, apalagi kayak anak-anaknya itu takut gitu loh, kayak mau keluar rumah itu takut karena kan pelakunya masih di sekitar mereka gitu loh. Itu sih, jadi kita lebih ngerasain apa yang mereka rasain gitu. Tapi sebenarnya menarik loh Kak, dari pengalaman lu berkontribusi di isu perempuan ini ya. Ada yang gue highlight tadi adalah sebenarnya prosesnya sederhana, tapi ribet. Dan lu kan udah terjun di situ. Bisa nggak sih? Kayaknya kalau gue penasaran sih, dan kayaknya orang-orang di luar sana juga penasaran. Kenapa nih proses yang sederhana ini kok bisa jadi ribet gitu? Iya, karena itu tadi kayak misalkan ada yang tidak mampu ataupun yang korbannya anak-anak gitu kan. Nah, itu biasanya ada kayak diberikan kayak bantuan hukum, tapi itu ternyata kan harus dicari dulu siapa yang mau nih ngasih bantuan hukumnya gitu loh. Nah, itu kadang terus juga prosedurnya tuh kayak nunggu waktu lagi, nunggu ini lagi, nunggu itu. Nah, nunggu waktunya itu sangat waktunya itu ya. Tapi menarik sih, gue juga pengen nanya tentang, kan kalau kita melihat entah di media, entah statement-statement para pelaku lah, itu biasanya kayak pakai media itu membuat framing kalau korban hanya salah itu korban gitu. Itu sih menurut gue sendiri kayaknya gimana gitu mau cari memberi suatu edukasi ke orang-orang lah yang belum tahu banget masalah ini gitu. Nah, ini tuh Kak,
kebanyakan masyarakat nggak teredukasi nih. Nah, menurut lu gimana nih sebenarnya? Nah itu dia peran kita sebagai generasi muda untuk merubah pola pikir tersebut, bahwa yang salah itu pelakunya bukan korbannya. Oke. Walaupun kayak bisa dibilang kayak misalkan korban kekerasan terus dibilang kayak sama-sama mau, terus kenapa mau, terus kenapa diladenin, bukan kayak gitu. Kita kan nggak tahu gitu loh. Nah kita tetap harus menyalahkan pelaku karena ya itu semua tuh dari pelaku gitu loh. Kita nggak bisa nyalahin korban gitu loh, walaupun kayak misalkan itu dia tuh kayak ya salah sendiri, dia pakai baju seksi dan segala macam kayak gitu kan. Nah padahal yang jadi korban itu rata-rata kayak pakaiannya tertutup gitu loh, tapi tuh yang salahnya tuh kayak otaknya si pelaku itu sebenarnya yang harus salah. Emang pada dasarnya ya harus Iya. gitu. Iya kan? Iya benar. Percuma aja kalau kita kayak membentengi diri segala macam kalau misalkan si pelakunya itu emang kayak udah niatan jahat gitu loh. Jadi kita nggak bisa nyalahin korban. Masuk sih tadi sebenarnya. Dan juga aku minta tolong banget buat perempuan-perempuan di luar sana itu kayak kita harus support woman gitu loh. Aku kalau kayak misalkan kita korban selingkuh kayak gimana gitu kan, nah aku tetap kayak karena aku kayak misalkan karena aku kayak dari potong aja. Nggak kenapa lu lanjut aja. Cerita. Nggak, maksudnya kita harus support woman gitu. Support woman, Karena biar gimana pun itu tuh tetap jadi saudara kita gitu. Oke. Perempuan itu semua perempuan itu saudara kita, jadi jangan dijudge misalkan buat standar kecantikan lah kayak gitu aja udah nggak super woman gitu kan. Berarti Mulai dari situ sih. support each other aja sebenarnya adalah salah satu bentuk kontribusi dari Iya benar-benar. kan yang penting banget sebenarnya untuk berkontribusi sekecil apapun. Menarik sih Kak, dari cerita lu berkecimpung fokus di bidang apa sih itu kalau bisa kita bilang kekerasan seksual gitu ya? Iya. Seksual. Nah, selama lu berkontribusi nih, ada pertanyaan yang menarik sih sebenarnya, penasaran gue tanyain, yang pengen gue tanyain. Gimana Pak lingkungan lu Pak? Lingkungan. Maksud lu lingkungan di sekitar lu, orang-orang di sekitar lu melihat lu capek-capek berkontribusi dalam tanda kutip kan di sini, gimana tuh lingkungan lu? Apakah mendukung atau malah kayak energi lu? Ngapain sih Herlin capek-capek mending selesai kuliah? Ngapain sih? Nah gitu. Kalau dari keluarga dan teman-teman itu support banget sih. Cuman mungkin ada yang bilang kayak pencitraan dan segala macam. Tapi ya bodo amat karena aku ya pelan-pelan aku konsisten untuk menjalani ini dan mereka bakal lihat gimana dampaknya dan orang-orang juga tahu kayak gitu loh. Aku juga bukan hanya mendampingin advokasi terhadap korban-korban pelecehan seksual aja, tapi aku juga kayak ke desa-desa turun untuk membentuk kelompok tani perempuan karena kan dalam setiap kebijakan itu kebanyakan cuman kepala rumah tangga, bapak-bapak yang dalam pengambilan keputusannya. Kita membentuk kelompok tani perempuan supaya keputusan mereka tuh juga didengar. Terus kita juga buat sekolah perempuan dan itu konsisten kita lakuin terus-menerus gitu loh. Jadi ya terserah orang sih mau ngomong apa, aku tetap fokus apa yang aku jalanin. Aku suka gitu loh dengan kegiatan ini, aku suka bantu-bantu orang. Walaupun kita cuma volunteeran, relawan, nggak dapat gaji dan segala macam, kita buang-buang waktu gitu kan. Ya tapi karena aku suka, aku senang ngelakuinnya, jadi udah aku fokus dengan apa yang aku suka aja. Tapi pernah nggak? Mungkin bisa diceritain nih ke kami nih, kita nih pernah nggak sih dapet contoh cibiran itu yang langsung lu dapetkan gitu loh? Ada sih, ya cuma dibilang pencitraan doang gitu lah, kayak gitu ya? komen-komen di Instagram gitu. Tapi Itu- bodo amat. Lu bodo amatin atau lu pattern ya atau lu? Enggak sih, gue Enggak. bodo amat. Iya. Oke. Jadi emang harus bodo amat sih sebenarnya daripada pusing-pusing sendiri kan. Iya, dan kebetulan karena apa yang aku jalani tadi dan sekarang aku masuk nominasi Astra Award Internasional Astra untuk Award. untuk pemuda yang memberikan kontribusi untuk lingkungan ya.
kontribusi untuk lingkungan sekitar. Iya, Oke. terhadap isu perempuan dan lingkungan gitu. Oh, dan lu fokus dalam isu perempuan dan Iya, lingkungan. itu kan kayak jadi apresiasi buat aku. Padahal kan Oke. sebenarnya aku nggak mengharapkan, Mengharapkan itu ya? Iya, mengharapkan Ah, award itu. benar-benar. Tapi karena aku fokus menjalanin kegiatan yang tersebut gitu kan, jadi aku dapat balasannya itu tadi aku dapat nominasi. Ya, Kenapa semoga tadi? menang. Udah menang? Hah? Udah, Belum udah. sih. Oh, berapa tuh, Kak? Jadi Tinggal lebih tepatnya kayak hubungan. ngebungkam orang-orang tersebut melalui prestasi kali Pak ya. Iya. Bukan melalui prestasi, Iya. asik. Bukan melalui prestasi. Tapi sebenarnya intinya yang kata Kak Herlin, jangan itu yang menjadi tujuannya. Karena Iya, Nah, benar. jangan itu. Tapi apresiasi itu datang kalau kita konsisten. Iya. Dan ikhlas. Ada yang mau apa tuh? Berarti nggak cocok Kak Herlin jadi narasumber kita, Bal. Kenapa tuh? Soalnya tema kita, lu anak muda nggak usah ikut kontribusi. Oh, bagus bridgingannya. Cerdas. Cerdas. Serius nggak briefing ini? Ini pertanyaan berikutnya ini, Bran. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tanggapan lu soal narasi yang berkembang di masyarakat nih. Yang kayak kata Bran tadi, udah anak muda nyantai aja dulu. Atau udahlah ngapain sih sibuk-sibuk kontribusi. Udahlah belajar aja, nggak usah sok kritis sama pemerintah, soalnya lu nggak akan didengar. Lu nge-SG, kritis sama pemerintah, soalnya lu nggak akan didengar, cuy. banyak yang Enjoy aja dulu. Salah banget sih. Menurut aku yang kayak gitu salah banget. Gimana tuh tanggapan lu? Ya, kita tuh peran anak muda itu sangat penting banget untuk menjembatani aspirasi masyarakat gitu kan. Karena anak muda ini kan terkesan pemberani gitu ya. Jadi harus banget kita mengkritisi pemerintah itu gitu loh. Sebagai social control mungkin kan kita masih mahasiswa. Walaupun yang belum mahasiswa juga sangat diharapkan sih kontribusinya juga untuk menyampaikan aspirasi gitu kan. Terus juga apa lagi dia Enjoy aja dulu. Masih muda gitu. Nah, selagi masih muda itu, makanya selagi masih muda itu kita kerja keras banget untuk menentukan kayak mencoba hal-hal baru gitu loh. Kayak aku sekarang aku ikutin organisasi kegiatan sosial, semua volunteeran aku ikutin dan nanti setelah misalkan aku kayak menjadi orang sukses, suara aku didengar gitu kan. Nah, aku bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Oke. Gue mau nanya apa tadi ya? Yang ini sih tadi menjadi social control kan? Iya. Tapi didengar apa enggak sih sebenarnya gitu? Dan tapi menurutku sebenarnya kalau didengar atau enggak itu penting apa enggak? Didengar sih Bal, kalau misalnya mic-nya dihidupin. Didengar sih. Kalau bisa. Didengar, kalau misalnya mic-nya dihidupin. Oh iya. ada sih Boleh. Gimana tuh Kak? Betul Kak? Apa? Menurut gue sih didengar sih karena kalau kita udah satu suara ini generasi milenial semuanya pasti bakal didengar gitu loh. Oke. Tapi kalau kita ada kelompok-kelompok dipecah-pecah gitu ya pasti bakalan jadi sulit juga buat didengar. Jadi kita harus satu frekuensi dulu, satu visi misi dulu sebagai generasi muda gitu loh. mungkin mau balik lagi nih sih Kak. Dari kakak bilang kalau ya pasti didengar lah gitu. Tapi misalnya kita ambil worst case-nya, mungkin bukan worst case, mungkin udah sering sih gak didengar gitu. Kebanyakan anak muda ya nyerah gitu, ya udah untuk apa gitu sebenarnya. Jadi mau bingung gitu. Iya. Udah kita udah masuk, udah ngomong aspirasi terus yang nggak dibris gitu. Kadang kita nyerah. Ada nggak sih kayak langkah-langkah atau gimana gitu caranya biar pemuda itu balik lagi gitu semangat memperjuangkannya gitu. Ya sebenarnya dalam pengambilan kebijakan itu juga sebenarnya peran anak muda itu sangat penting banget gitu ya. Terus juga kita sebagai anak muda harus satu frekuensi dulu. Nah, prosedur dalam supaya aspirasi kita didengar itu banyak, nggak cuma demo-demo doang gitu. Tapi kita mungkin bisa bentuk kelompok gitu kan, terus kita buat apa namanya kayak constitutional drafting atau kayak misalkan apa namanya kayak berkas gitulah, naskah atau gimana gitu kan untuk kita sampaikan gitu ke wakil-wakil rakyat atau mungkin ada wadah yang bisa menampung aspirasi kita. Mungkin itu bisa jadi salah satu cara gitu kan, nggak hanya demo-demo doang gitu. Dan elegan aja sih sebenarnya karena banyak caranya gitu. Kayak misalkan kita buat video kayak gini misalkan dari haibu.com, terus kita kayak banyak yang menyuarakan ini, itu bisa jadi mungkin didengar dengan pihak
elit gitu. Ada yang gue garis tuh, fight dengan elegan gitu. White elegan. Ya harus ya. Harus. BTW Kak, kita di final TKP dan tadi emang kesalahan gua tidak menawarkan minum kakaknya, iya kan? Iya. Jadi bisa dipesan dulu Kak. Oh, iya. Ya Kak, lu aktif di isu perempuan. Sampai dapat penghargaan dari Asma Internasional. Kita udah ngobrol banyak nih soal kontribusi, soal pentingnya berkontribusi. Lu bilang bahwa kontribusi sekecil apapun sebenarnya baik asalkan lu lakuin dengan konsisten segala macam. Kita udah di penghujung acara nih. Gue pengen lu menyampaikan closing statement lah, atau mungkin ada yang pengen lu sampaikan ke teman-teman perempuan di luar sana, atau mungkin ke teman-teman di luar sana untuk gimana berkontribusinya segala macam. Mungkin bisa lo sampaikan semacam closing statement untuk teman-teman Bung dan Nona di luar sana. Kita manggilnya Bung dan Nona nih. Oh, benar. Bung dan Nona. Ya buat Bung dan Nona di luar sana, jadi ya seperti pada umumnya, jangan tanyakan apa yang negara beri buat kita, tapi apa yang kita beri buat negara kita gitu. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, dan ya konsisten kita lakuin pasti bakal berdampak banget buat lingkungan sekitar kita. Jadi jangan lupa perhatikan lingkungan sekitar. Kalau misalkan ada yang ada masalah atau apa, jadi kita bisa bantu mulai dari hal kecil. Bantu mulai dari hal terkecil dan intinya adalah Konsisten. konsistensi. Thank you banget nih Kak Darwin Novianti, udah berbagi insight-nya banyak banget sih. Kalau gue jujur yang bagian ini tadi kok, yang bagian pas kakaknya ada mendampingi penyintas. Nah kalau lu yang gimana nih? Yang bagian menarik nih dari ini? Benar-benar menarik dari seorang Kak Darwin ini, gimana dia benar-benar terjun langsungnya itu sih. Oh. Terus semua anak muda itu benar-benar dicibir itu memang langsung udah clear gitu. Karena Kak Herlin memang mau diapain gitu, yang benar-benar masih tahu gitu. Dan itu sih yang harus ditanamkan. Masih langsung cium sih. Karena sama semua muda gitu. Lu Kip, Apa? dari ngobrol sore hari ini kita dengan Kak Herlin, siang. Oh siang kayak. Gue jadi kayak minder gitu sih, belum bisa berpartisipasi, langsung jiwa-jiwa gue tuh kayak ngeronta-ronta langsung harus terjun ke lapangan banget tuh. Kayak balik dari ini gue langsung kayak mau bantu gitu. Oh tapi bukannya karena kontribusi Kak Herlin lu jadi ciut kan? Kagak. Bukan. Malah lebih berapi-api ya? Marah lebih berapi-api, langsung kayak pengen balik ini langsung balik langsung nih. balik langsung Ikut langsung. mendampingi korban penyintas kekerasan seksual. Insya Allah, tapi balik dulu bentar. Thank you banget nih Kak Herlin udah berbagi insight-nya sekali lagi. Terima kasih, sukses terus Kak dengan segala kontribusi dan kegiatannya. See you. See you. Thanks.